Assalamualaikum Pak Di, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Dengan Om siapa ini Pak? Om Kapten. Om Kapten ya? Ya, Kapten. Nama burungnya Bento tadi Pak Di? Nama burungnya Bento. Penampilan Bento sore ini menurut Pak Di performnya gimana nih tadi? Alhamdulillah untuk season pertamanya di kelas BOB-nya performnya masih kurang ya, masih kurang. Tapi setelah naik di season keduanya itu luar biasa lah. Luar biasa Pak Di. Sujudnya keluar, materinya juga keluar gitu. Keluar terus untuk season yang ketiganya alhamdulillah juga nih masuk ke 1. Performnya tidak berkurang, cuma ada perubahan sedikit doang. Burung sujud-sujud juga keluar materi. Bento adalah burung ya sekitar umur 3 tahunan. 3 tahunan, terah dari saya ngambil dari Pangandaran. Saya saat ngambilnya waktu itu adalah saat pastol. Umur sekitar bangsa 8 atau 9 bulan. 9 bulan. Ya, sekarang udah mabung yang kedua. Alhamdulillah dia udah di Citra memang udah beberapa kali, cuma 1 season paling ya. Alhamdulillah untuk saat ini sekarang di gelaran sekarang bisa nyeri 3 kali juara 1 gitu. Nah ini kan tadi hat-trick Pak Di ya, murai batunya Bento ini tadi. Nah perawatannya itu seperti apa Pak Di? Hariannya, terus umbarnya? Untuk perawatan Bento itu hariannya jangkrik 10, pagi 10, sore 10. Terus untuk kalau mau digantang -2 ditambah 5, jadi 15 gitu. Untuk perawatan keparnya saya kepar 2 hari sekali. Oh jadi hariannya ini 10. Nanti hari 8 mau gantang baru ditambah 5 gitu Pak. 5 jadi 15 gitu. Untuk mandinya? Untuk mandinya saya mandiin 2 hari sekali. 2 hari sekali jadi kalau dalam 1 minggu perkiraan bahasa 3 kalian. 3 kalian. 3 kalian. Untuk puding lainnya, saya nggak pakai untuk hariannya gitu. Cuma untuk saat ngegantang, 1 season menjelang naik itu dikasih buat songkong sekitar 2 ekoran lah ya, 2 ekor setiap seasonnya gitu. Untuk protonya? Untuk proto saya kasih seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Saya kasih seminggu sekali, tapi dengan syarat protonya masih bagus dan saya cuma ambil yang putih-putihnya aja gitu, jadi protonya yang benar-benar bagus gitu. Kalau memang proto ini saya mendingan jangan gitu lah istilahnya, kan begitu ya. Jadi nggak ada tip-tip khusus, nggak ada. dikasih nggak ada. doping itu nggak ada ya? Cuma ya harian jangkrik, terus seminggu sekali kita kasih proto, terus di H-2-nya kita taikin 5 ekor jangkrik, terus di lapangannya menjelang 1 season menjelang ini kita kasih buat hongkong 2 ekor gitu aja. Untuk jemurnya Pak Di? Jemurannya saya nggak pernah ini, paling lama itu 1 jam. 1 jam. Untuk jemurannya paling sekitar 1 jaman lah, nggak pernah lama gitu. Karena kebetulan di rumah juga banyak murai gitu ya, jadi kita gantian sama yang lainnya gitu. Jadi kita jemur sekitar bangsa 1 jaman. 1 jam jemur. Tapi penjemuran biasanya saya di bawah jam 9, nggak pernah saya jemur di atas jam 9. Terus untuk pagi, karena kebetulan saya ini muslim ya, jadi setelah sholat subuh, burung langsung saya keluarin, tapi timbun prodong. Oh, jadi timbunnya tinggal timbun ablak ini? Enggak timbun ablak, tapi timbun prodong. Timbun prodong. Oh, seperti itu ya. Terus untuk penyimpanan, untuk ini karena kebetulan di saya murai ada berapa banyak ya gitu.
Jadi menjelang 1 minggu menjelang itu mesti dipisahin gitu satuan satu. Itu kan kebetulan rumah ada kamar kosong ya, saya taruh di ruangan yang kosong satu. Ada berapa murai di rumah Pak De? Kalau di rumah semuanya ada 6. Ada 6 murai. Ada 6 dan yang gantang 3, yang 2 masih dalam proses gitu, masih dalam perawatan gitu. apakah Pak De di rumah ini juga ada ternakan atau memang khusus buat gantang Pak De? Oh nggak ada. Saya fanatik kalau ngambil murai ya dari trotolan itu biasanya saya ngambil dari Pangandaran. Saya nggak mau dari terah lain gitu. Nah ini ngomong-ngomong Pak De, berhubung Pak De tadi menyinggung soal Pangandaran, ini terah dari mana Pak De? Atau pemilik ternakannya itu atas nama siapa ya, Pak De? Kalau pemilik ternakannya kebetulan saya juga asli orang sana ya, orang Pangandaran. Kebetulan temen juga ternak, yaitu namanya Denny Farm. Denny Farm. Iya, dari Denny gitu. Itu bapaknya namanya Rolek. Jadi ini anakannya gitu. Anak-anak Rolek gitu. Kebetulan di saya juga ada beberapa ekor anakan Rolek. Kemarin pastol juga udah saya ada juga yang pastol, ada yang trotolannya. Tapi dari semua terahan Rolek gitu, anakan Rolek gitu. Ya. Nah ini kan tadi kan di CRKB ini pas BUB itu pakai penilaian ajuan terbuka. Menurut Pak De, Ronggolawe dengan kemasan penilaian ajuan terbuka ini seperti apa tadi? Sebetulnya untuk penilaian terbuka itu saya lebih senang ya, karena kita bisa melihat langsung. Walaupun memang belum dalam rekapan, tapi perjurinya kita ketahuan gitu. Jadi ketuan kita, masuk kita, jadi satu ke satu gitu. Jadi misalkan dari ada 5 juri, terus nomor burung saya masuk, berarti alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke 1 juga gitu kan. Seperti itu. Jadi penilaian sistem terbuka itu lebih terbuka. Jadi penonton juga bisa melihat. Lebih transparan, lebih jujur, lebih terbuka. Ya, gitu, lebih terbuka. Jadi kalau ada indikasi dari dulu ada kong kali kong gitu ya, dengan adanya penilaian terbuka ini ya istilah tabir itu terbuka gitu, ya, jadi hilang gitu ya, anggapan itu seperti itu, jadi nggak ada gitu untuk penilaian di Ronggolawe ini. Alhamdulillah nih untuk bos Petrus ya, terima kasih nih atas penyelenggaraannya gitu ya, dari saya gitu, kapten gitu dari Tiga Raksa Pak. Jadi ini kan nanti tanggal 29 Januari kan Piala Sakira, nanti di tiket kelas BUB itu semuanya ada 4 kelas itu nanti pakai ajuan terbuka. Jadi menurut Bapak sudah cukup puaskah dengan penilaian terbuka ini? Ya karena mungkin untuk tahap pertama ya, kan perhitungannya per 1 Januari ya 2022, alhamdulillah nih kelihatannya udah ada kemajuan ya, ada perbaikan gitu. Mudah-mudahan di event-event selanjutnya akan lebih baik lagi gitu ya, lebih baik lagi. Dan saya juga sebagai penghobi kicau, jadi alhamdulillah tuh merasa senang gitu, kita bisa melihat langsung burung kita itu seperti apa, terus apakah kita bisa memprediksi nih, burung kita masuk ke juara berapa gitu kan, jadi ketahuan persis gitu. Minimal masuk nominasi dulu. Masuk nominasi dulu, kita udah ketahuan burung kita nominasi gitu kan, seperti itu gitu aja. Jadi Bapak saat ini merasa nyaman, merasa enjoy, merasa asik kah gantang di CRKB? Saya merasa enjoy, nyaman, asik, dan juga ya alhamdulillah nih tempatnya juga mendukung gitu ya, dengan tempat seperti ini mendukung gitu ya. Terus teriakannya juga aman, penonton juga semua juga pada nyaman gitu, bisa memperhatikan burung kita sendiri, atau bahkan kita bisa juga melihat burung-burung orang yang lain gitu ya. Di samping kita burung kita sendiri juga kita bisa membandingkan gitu dengan tidak adanya suara teriakan itu akan terdengar suara burung itu, materi yang dikeluarkan oleh burung itu gitu. Ngomong-ngomong Pak, soal bento ini, penawaran terakhir berapa ini Pak? Bisik-bisik aja Pak. Coba Pak jelaskan Pak, biar kicomania seluruh Indonesia itu tahu. Alhamdulillah. Bento hari ini ya guys ya, bento hari ini itu hat trick. Kelas BUB juara 1 yang kelas A tadi Pak ya, juara 1 hat trick tadi Pak ya. Ya, hat trick. Nah, ngomong-ngomong Pak, udah ditawar berapa ini Pak bento Pak? Tahu deh ya, kebetulan tadi juga ada yang istilahnya itu ke saya ya, nanya-nanya gitu. Itu awalan dia dari terahan mana, terus ambilnya dari trotolan berapa gitu kan, nanya-nanya gitu ya, seperti itu. Terus ini mau ini berapa katanya, tadi dia kalau misalkan 50 bolehlah kata dia kan, seperti itu. Tapi saya masih sayang gitu ya, karena memang ini baru
istilahnya mah burung masih cukup muda gitu, jadi proses kedepannya juga masih agak lumayan. Memang dulu awal-awal dari waktu mabung pertama itu udah ada penawaran juga sekitar 25-an gitu ya. Tapi tadi itu ada tahu dari siapa itu, orang mana itu ya, saya juga nggak ini, cuma dia nanyain mau dikeluarin berapa gitu, terus dia berani sekitar 50-an gitu ya. Sekitar 50, jadi penawaran terakhir itu 50 gitu ya, seperti itu. Tapi Pak Adi masih sayang dengan burungnya gitu, ya, karena memang kinerja burungnya tadi guys luar biasa. Dari start awalnya enak, pertengahannya dia udah susu sampai akhirnya diputuskan sama Korlap sama juri pengajuan terbuka, Bento masuk ke 1 ya, jadi hat-trick tadi 3 kali juara 1, karena memang kerja burungnya sangat konsisten ya, jadi ya layak juara 1. Memang kalau Bento itu keistimewaannya gitu ya, kalau memang kita bawa ke tempat gantangan gitu, kalau di season pertama jalan, nanti selanjutnya itu akan jalan terus gitu, terus. Tapi misalkan di season pertamanya dia nggak bunyi, udah sampai 3 kali atau misalkan 2 kali gantang nggak pernah jalan, itu keistimewaannya Bento gitu. Terus kalau di luar dia istirahat full, dia nggak pernah bunyi. Kalau habis gantang kita turunin, kita kerodong, udah dia nggak pernah bunyi. Oh, berarti kalau habis gantang nggak bunyi sama sekali, Pak ya? Nggak bunyi sama sekali kalau dikerodong, tapi kalau dibuka dia langsung bunyi lagi lagi. Gitu keistimewaan Bento gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau di full kerodong itu dia nggak bunyi di luarnya. Jadi untuk hari ini dengan penjurian Ronggolawe yang sistem ajuan terbuka ini merasa puas ya, ditunjang dengan kinerja burungnya memang benar-benar nyata gitu guys. Jadi memang layak juara 1 tadi 3 kali hat-trick, juara 1 ini Bento, pemiliknya atas nama Kapten 3 Raksa. Jadi ini guys, Bento ini terah dari Pangandaran ya. Tadi udah agak Pak disebutkan siapa peternaknya, jadi udah komplit di sini. Ada nomor WA-nya Pak De? Ada nomor WA terah. Nomor WA terahnya ada, tapi dia nggak ini, katanya kalau misalkan ngasih nomor WA mesti izin dulu gitu, seperti itu gitu ya. Mohon maaf aja gitu, seperti itu. Ya jadi guys, ini yang dari peternaknya kalau minta nomor WA harus izin dulu sama peternaknya ya. Mungkin lain waktu saya akan share, misalkan udah dapat izin dari sang peternak yang ada di Pangandaran Pak Di ya? Ya, di Pangandaran. Ya, Pangandaran. Jadi hari ini cukup merasa puas Pak Di ya? Puas sekali. Dengan penilaian sistem terbuka, transparan, tanpa ada kecurangan, jadi semua pemain bisa melihat ajuan juri secara langsung Pak De ya? Puas sekali ya. Oke, terima kasih. CRBK mantap. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bento kedepannya makin stabil kerjanya Pak De. Amin. Terima kasih Pak De ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.